Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslana Sreva dengan NIM 64220262. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan pengantar ekonomi mikro yang saya sedang melakukan ujian HER. Di sini saya meneliti penelitian untuk UMKM Warung Goceng yang ada di Jalan Akses UI dekat kampus Gunadarma. Nah, pertama-tama di sini ada pendahuluan. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia karena berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB. Namun, tantangan utama UMKM adalah efisiensi pengelolaan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lahan, serta struktur biaya, biaya tetap, dan biaya variabel. Nah, Warung Goceng ini sebagai UMKM kuliner dianalisis untuk melihat bagaimana faktor produksi dan biaya dikelola agar usaha tetap efisien dan berkelanjutan. Di sini saya untuk presentasinya hanya poin-poinnya saja dari laporan makalah. Selanjutnya ada landasan teori. Di landasan teori ini ada faktor produksi. Menurut penelitian Sukimo tahun 2013, terdiri dari tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lahan. Efisiensi penggunaan faktor ini menentukan produktivitas. Nah, yang kedua ada biaya produksi. Menurut Menkyu tahun 2016, membagi biaya menjadi biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Nah, yang ketiga ada UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif berskala kecil hingga menengah yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Nah, selanjutnya ada poin pembahasan. Nah, di sini di pembahasan tersebut saya akan menjelaskan faktor produksi di warung goceng. Di warung goceng ini ada tenaga kerja, pegawai mengelola makanan dan melayani customer, terus juga efisiensi tenaga kerja menekan biaya variabel. Nah, modalnya ini digunakan untuk bahan baku, peralatan, dan operasional. Pengelolaan modal yang baik menekan biaya rata-rata. Bahan baku seperti mie instan, nasi, lauk sederhana, minuman ringan, harga bahan baku fluktuatif sehingga perlu pengendalian. Nah, untuk lahannya tersebut, lokasi sangat strategis di Depok ini, mendukung jumlah konsumen dari mahasiswa Gunadarma atau di BSI. Lahan termasuk faktor tetap yang mempengaruhi pendapatan. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan perhitungan biaya tetap atau fixed cost. Sewa tempatnya itu 1.500.000, gaji pegawainya 2.400.000, listrik dasar 500.000, terus total FC-nya sama dengan 4.400.000 per bulannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada biaya variabel atau variable cost. Makanan 2.500 per porsi dikali 100 porsi per hari sama dengan 250.000. Nah, minuman sama dengan 2.000 per gelas dikali 50 gelas per hari sama dengan 100.000. Total visa sama harian itu sama dengan 350.000 sampai 10.500.000 untuk per bulannya. Nah, yang keempat ini ada perhitungan biaya produksi. TC sama dengan FC ditambah VC sama dengan 14.900.000. Outputnya sama dengan 4.500 unit per bulan. AC sama dengan 3.311 per unit. MC sama dengan 2.000 sampai 2.500 per unit. Harga jualnya 5.000. Keuntungan rata-rata 1.689 per unit. Total keuntungan kotornya sekitar 7.600.500 rupiah per bulan. Nah, yang kelima ada hubungan dengan teori produksi. Nah, hubungan teori produksinya ini ada apa aja? Nah, yang pertama ada efisiensi tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lokasi usaha terbukti menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Nah, yang kedua ada struktur biaya sederhana, harga seragam semua 5.000 memudahkan pengendalian dan menjaga konsistensi pendapatan.
Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, warung goceng ini sangat berhasil mengelola faktor produksi secara efisien dan menyeimbangkan biaya tetap serta variabel. Dengan strategi harga seragam, yaitu Rp5.000, usaha mampu menutup biaya produksi dan menghasilkan keuntungan yang sangat signifikan. Nah, hal inilah yang menunjukkan penerapan teori produksi dan biaya produksi dapat membantu UMKM mencapai efisiensi dan keberlanjutan usaha. Namun ada saran juga dari saya. Yang pertama adalah menjaga efisiensi tenaga kerja dan kualitas bahan baku. Yang kedua adalah mengelola modal untuk investasi peralatan yang lebih efisien. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pemasok agar harga bahan baku stabil. Contohnya kayak misalkan agen, kita bisa punya pengenalan jadi bahan-bahannya jauh lebih murah. Terus juga kita mempertahankan strategi harga 5.000 ini ke all item yang mereka jual, namun menambah variasi menu dan memanfaatkan media sosial untuk sebagai platform promosi kayak semacam TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Itu sangat membantu untuk melakukan promosi by digital atau by online, karena memang sekarang untuk promosi itu kita bisa menggunakan online. Apa-apa kita bisa memviralkan usaha kita untuk mendapatkan efisiensi yang jauh lebih baik. Ketika kita sudah mempromosikan usaha UMKM ini, justru akan sangat menguntungkan untuk penjual yang memang jual harga murah, tapi sangat ramai yang datang karena promosinya yang sangat bagus di sosial media. Terus juga cara melayani customernya sangat baik dan ramah. Terus biaya penjualan menu, all item, makan, minuman yang semua beragam cuma hanya 5.000, itu cukup sangat murah dan memang biayanya sangat diperuntukkan untuk mahasiswa BSI, Gunadarma atau UI yang memang belum bekerja, jadi bisa untuk ke sana harganya jauh lebih terjangkau dan efisien. Dan kebetulan di sana setelah saya teliti, warung goceng UMKM itu memang sangat nyaman untuk mengerjakan tugas kuliah atau bisa WFC, work from dari kafe atau kerja kelompok. Tempatnya memang sangat bagus untuk dijadikan tempat belajar atau tempat untuk bekerja. Nah, begitu dari penjelasan saya untuk poin-poin dari laporan yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.